sekarang kita mulai ke latihan soalnya ya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama kita membahas tentang ekosistem. Nah, ekosistem ini ada di bagian tema sistem ekologi, di mana suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan, baik itu antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau bisa dikatakan suatu tatanan atau kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhinya. Nah, ekosistem juga tersusun dari beberapa bagian teman-teman. Yang pertama ada individu. Individu itu ya kita sendiri, makhluk hidup, organisme. Lalu kumpulan dari individu tersebut akan membentuk populasi. Populasi akan membentuk komunitas. Dan selanjutnya komunitas akan membentuk ekosistem. Sehingga bisa kita katakan bahwa ekosistem itu merupakan kumpulan dari komunitas. Sampai sini paham kan teman-teman? Baik, kita simak aja ke pertanyaannya. Manakah pernyataan yang salah terkait dengan suatu ekosistem? Berarti di sini kecuali ya teman-teman. Poin A, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Seperti yang sudah kakak katakan, ekosistem tersusun dari berbagai komunitas. Berarti betul ya, yang dibentuk oleh berbagai jenis organisme. Organisme itu apa? Individu. Poin A berarti betul. Poin B, semakin tinggi keanekaragaman jenis ekosistem, maka akan semakin stabil. Betul, ini juga karena keanekaragaman yang tinggi itu membuat beberapa komponen dari lingkungan itu akan semakin stabil, semakin baik. Berarti poin B betul. Sekarang kita lihat poin C, karena di sini ada 3 poin, berarti yang salah kita lihat ya di poin C. Ekosistem tersusun dari berbagai individu sejenis yang menyusun berbagai komunitas. Di sini sejenis, padahal ekosistem sendiri itu tersusun oleh beberapa jenis yang berbeda. Jadi yang salah itu adalah C. Kurang tepat ya. Sekarang kita lanjut ke SBMPTN tahun 2015 ya, mengenai sistem ekskresi. Seperti yang kita ketahui bahwa ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, maupun yang lainnya. Bagiannya sih seperti pada ginjal, paru-paru, hati, maupun kulit. Tanpa pikir lama, kita lihat prediksi soalnya. Perhatikan skema pembentukan urin berikut. Nah, langsung aja, proses yang terjadi pada nomor 1 dan 3 adalah baru kita amati ya skemanya. Kita kan belum tahu ya bahwa dari darah ke filtrage egg maupun sampai menghasilkan urin itu prosesnya apa. Ya, pembentukan urin di sini. Kita tahu kan bahwa urin itu terbentuk melalui beberapa proses. Ya, betul, ada 3. Yang pertama yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, dan terakhir ada augmentasi. Nah, di sini kita lihat ya, di filtrage egg yaitu dari darah ke filtrage egg, berarti ini proses yang pertama, yaitu apa? Filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan penyaringan darah yang terjadi di glomerulus dan akan menghasilkan urin primer, teman-teman. Lalu dari filtrage egg atau dari filtrasi menuju filtrasi akan mengalami proses yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contrastus proximal dan lempung Henle. Ini itu menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya yang terakhir atau proses yang ketiga yaitu dari filtrasi, reabsorpsi, dan menghasilkan urin akan mengalami proses augmentasi atau pengeluaran zat yang terjadi di tubulus contrastus distal. Ya, akan menghasilkan urin sesungguhnya. Jadi kita lihat bahwa filtrase X tadi apa? Filtrasi, dan filtrasi yaitu reabsorpsi. Jadi jawaban yang tepat yaitu poin C, filtrasi dan reabsorpsi. Paham ya teman-teman? Kita next ke latihan soal biologi SBMPTN tahun 2016. Berikut ini adalah komponen penyusunan trakea pada insekta kecuali. Nah, insekta di sini, trakea di sini yaitu serangga ya teman-teman. A. Pembuluh trakea. B. Spirakel.
ini kecuali, berarti yang salah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sistem penapasan serangga itu tersusun atas beberapa jenis pembuluh trakea di poin A. Itu betul, karena penyusunan trakea sendiri. Nah, pembuluh trakea atau trakeolus ini merupakan saluran trakea yang langsung berhubungan dengan jaringan pada tubuh serangga. Ini betul merupakan komponen penyusunan trakea. B. Spirakel. Spirakel itu sama dengan stigma ya teman-teman, di mana lubang yang terdapat pada permukaan tubuh serangga yang berhubungan langsung dengan trakea ketika lubang pemasukan udara ke dalam tubuh serangga. C. Trakeolus. Nah, trakeolus itu nama lain dari pembuluh trakea. D. Stigma. Sudah kakak bilang tadi bahwa stigma itu merupakan nama lain dari spirakel. E. Ostium. Ostium merupakan saluran yang menuju ke jantung yang berfungsi sebagai jalan masuknya darah dari rongga tubuh menuju ke jantung pada serangga. Meskipun ostium termasuk dalam sistem pernapasan serangga, namun ini berbeda hal dengan komponen penyusunan trakea. Jadi tidak ada kaitannya ya teman-teman. Jadi sudah kita ketahui bahwa kecuali di sini atau yang kurang tepat di sini yaitu pada poin E, ostium. Sampai sini paham ya? Kita next ke soal biologi SBMPTN tahun 2016 lagi ya teman-teman. Pernyataan mengenai bambu berikut adalah benar, kecuali berarti yang salah ya. Oh iya, bambu itu memiliki nama ilmiah Bambusa sp. Baik, poin A. Bambu dapat berkembang biak dengan organ vegetatif. Organ vegetatif. Betul ya teman-teman. Ketika melalui perkembangbiakan secara vegetatif, bambu itu membentuk tunas. Ya, meskipun memiliki bunga gitu. B. Bambu dapat berkembang biak dengan biji. Ini kurang tepat ya. Karena kenapa bambu itu ya tadi dengan membentuk tunas meskipun memiliki bunga, jadi tidak melalui biji, karena kan bambu itu termasuk jenis rumput-rumputan teman-teman yang masuk dalam kelas dikotil. C. Bambu merupakan tumbuhan berbunga. Betul, sudah kakak katakan tadi. D. Batangnya tidak bercabang. Betul sekali. Batang pada tanaman bambu itu tidak bercabang, dan ya batangnya juga muncul dari akar rimpang. Beda halnya dengan pohon dan lain-lain. Yang terakhir, E. Rizomanya tua dan bercabang. Betul sekali. Akarnya yang tua itu akan bercabang membentuk tunas atau rebung. Jadi jawaban di sini yang kurang tepat yang mana? Ya, betul. Poin B, bambu dapat berkembang biak dengan biji. Ini kurang tepat ya, padahal berkembang biaknya secara vegetatif melalui tunas. Sampai sini paham ya? Ya, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2017 mengenai evolusi. Nah, mengenai evolusi ini biasanya sering banget muncul di SBMPTN teman-teman. Salah satunya mengenai proses evolusi, yaitu spesiasi. Spesiasi merupakan sebuah proses evolusi yang menyebabkan munculnya spesies baru. Nah, di proses ini tuh ada 4 jenis spesiasi alami teman-teman, yang masing-masing tergantung sejauh mana populasi itu berspesiasi atau terisolasi secara geografis dari satu populasi ke populasi lainnya. Nah, sampai sini paham ya? Dari satu populasi ke populasi lainnya. Ya, berarti proses evolusi menuju munculnya spesies baru. Oke, kita lihat prediksi soalnya. Suatu populasi terbagi menjadi 2 populasi yang terisolasi secara geografis seperti dalam kasus terjadinya fragmentasi habitat. Akan tetapi menimbulkan spesiasi A. Peripatrik, B. Parapatrik, C.
simpatrik, D. alopatrik, E. artifisial. Kita bahas satu-satu ya. Oke, nah dari beberapa poin yang sudah disebutkan, itu merupakan jenis dari spesiasi. Ya, spesiasi alami. Spesiasi peripatrik. Nah, peripatrik ini merupakan pembentukan spesies baru yang melalui isolasi populasi yang lebih kecil dari yang lainnya. Contohnya, evolusi beruang kutub yang berasal dari beruang coklat. Oke, kita tandai dulu ya. Lalu B. parapatrik. Parapatrik ini merupakan proses evolusi yang secara geografis bersebelahan menjadi spesies yang baru. Ini hampir mendekati ya teman-teman. Kita lihat deh yang C. C. simpatrik. Nah, spesiasi simpatrik ini merupakan suatu proses ketika spesies baru berevolusi dari satu spesies nenek moyang yang berada di wilayah yang sama. Ini kurang tepat ya teman-teman, soalnya kan dari segi contoh soalnya, ini terisolasi secara geografis seperti dalam fragmentasi habitat. Coba lihat yang D. alopatrik. Nah, spesiasi alopatrik itu ya hampir disebut sebagai spesiasi geografis, soalnya alo. Dimana ya ketika spesiasi itu berlangsung dan mengalami populasi spesies yang sama-sama terisolasi satu sama lain, maka menyebabkan terjadi pertukaran gen gitu. Halnya pada fragmentasi habitat. Berarti jawaban yang tepat yaitu D. alopatrik. Ya, dimana ketika alopatrik itu disebut sebagai populasi yang terisolasi secara geografi. Sampai sini paham kan teman-teman? Kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2017 lagi ya teman-teman, mengenai pertumbuhan tanaman. Seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan tanaman itu terjadi atau dimulai di daerah meristem, yang mana akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi meristem ini merupakan tahap atau proses awal dari pertumbuhan tanaman. Oh ya, meristem juga terbagi menjadi 3 macam sesuai letaknya. Yang pertama ada meristem apikal yang terletak di pucuk batang dan akar. Yang kedua ada meristem lateral yang tepatnya sih pada kambium. Dan yang ketiga ada meristem interkalar yang terletak di ruas batang monokotil. Nah, pertumbuhan daerah apikal ini ya dipengaruhi oleh hormon auksin yang merangsang pemanjangan sel. Demikian juga di daerah apikal ini ya tepat di pucuk batang dan akar akan menyebabkan tumbuhan pun ya semakin panjang, semakin membesar gitu. Beda halnya pada meristem lateral yang ditemukan di daerah kambium ataupun di sela-sela daun itu akan menyebabkan pertumbuhan menyamping maupun terjadinya pembentukan cabang tertentu gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir di meristem interkalar yang terletak di ruas batang monokotil itu akan menyebabkan ruas batang jadi bertambah panjang gitu. Tapi ini sih rata-rata dialami oleh tumbuhan monokotil. Sekarang kita lihat ke prediksi soalnya ya teman-teman. Tumbuhan teh sering dipangkas pucuknya untuk meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda yang terbentuk. Proses biologis yang terkait dengan hal tersebut adalah A. Tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Oh jelas, ini kurang tepat ya teman-teman. Seharusnya berpengaruh sekali. Lihat dari letaknya juga. B. Meningkatkan pertumbuhan meristem apikal dan menekan pertumbuhan meristem lateral. Ini juga kurang tepat. Seharusnya menekan pertumbuhan meristem apikal karena ada di bagian pucuk. Kita lihat poin C. C. Menekan pertumbuhan meristem apikal
dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Ini menurut saya udah tepat ya teman-teman. Karena kenapa? Ketika tumbuhan teh tersebut dipangkas pucuknya, maka hormon auksin pun akan hilang dan ya seluruh aktivitas pertumbuhan di daerah apikal pun akan terhambat gitu. Dan ini ya berdampak pada peningkatan hormon sitokinin di daerah lateral yang meningkatkan jumlah percabangan dan jumlah daun muda terbentuk. Lalu kita lihat nih, langsung aja kan karena C udah tepat, tapi kita harus lihat juga poin D sama E. D, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meristem lateral. Kalau menekan meristem apikal sih betul, tapi buat lateral itu kurang tepat. E, meningkatkan pertumbuhan meristem lateral dan meristem apikal. Kurang tepat ya, karena meristem apikal tertekan, bukan meningkat. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah poin C, menekan pertumbuhan meristem apikal dan meningkatkan pertumbuhan meristem lateral. Ya, ketika tumbuhan teh itu dipangkas. Sampai sini paham ya? Kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2020 tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan biji, sebab giberelin memicu sintesis enzim amilase yang akan memecah pati. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, kalian jangan kaget atau terburu-buru ya, tapi harus teliti dan baca berulang kali. Kita lihat ya, pilihan gandanya. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan benar. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Kira-kira apa ya? Tapi perlu diingat ya teman-teman, di sini kan mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan terhadap perkecambahan biji, yaitu hormon giberelin. Nah, apakah memicu sintesis enzim amilase? Oh iya, bahwa biji itu mengandung embrio dan cadangan makanan yang berisi pati. Setelah biji mengalami imbibisi atau ya penyerapan air ke dalam rongga jaringan melalui pori-pori, baik itu secara pasif ataupun aktif. Tapi sisi lain di sini pasif ya. Nah, embrio itu akan mengeluarkan hormon giberelin yang memberi sinyal pada alron untuk menyintesis enzim amilase. Amilase di sini akan menghidrolisis pati menjadi glukosa, ya, yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Jadi apa nih jawabannya? Kita lihat lagi. Hormon giberelin berperan dalam proses perkecambahan biji. Berarti betul ya, pernyataannya benar ya. Lalu kita lihat lagi. Giberelin memicu sintesis enzim amilase yang akan memecah pati. Alasannya benar, ya sebab itu, karena akan memicu dan memecah pati. Kita lihat lagi, jadi jawaban benar, pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawaban yang tepat adalah poin A. Baik, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2020 mengenai metabolisme sel. Mari kita amati siklus di samping ini. Kita next aja ke prediksi soalnya. Apabila senyawa X berikatan dengan oksigen, maka yang akan terjadi adalah A. Glukosa yang dihasilkan akan semakin besar. B. Peningkatan kadar karbon dioksida di mesofil daun. C. Hasil fotosintesis akan menurun. D. Reaksi akan menghasilkan energi. E. Terbentuk oksigen yang akan dilepaskan ke atmosfer. Kita langsung amati aja ya gambarnya atau siklusnya.
Kita bisa lihat proses di sini yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin ya pada anabolisme, di mana diawali dengan pengikatan senyawa karbon dioksida oleh ribulosa 1,5 bifosfat atau RUDP yang ditandai oleh huruf X ya di siklus ini tuh. Terus kalau misalnya RUBP atau ribulosa 1,5 bifosfat ini berikatan dengan oksigen, maka menyebabkan terjadinya fotorespirasi teman-teman. Nah, fotorespirasi ini tidak menghasilkan glukosa sebagai hasil akhir, sehingga terjadilah penurunan hasil fotosintesis. Jadi bisa dipastikan atau jawaban yang tepat di sini yaitu poin C. Hasil fotosintesis akan menurun. Paham ya teman-teman? Masih dengan soal yang sama di tahun 2020 mengenai anabolisme. Perhatikan reaksi kemosintesis di bawah ini. Bakteri yang membantu proses kemosintesis tersebut adalah A. Rhizobium, B. Azotobacter, C. Nitrobacter, D. Clostridium, E. Nitrosomonas. Ya, kita bisa lihat ya teman-teman, di sini ada salah satu bakteri yang membantu proses kemosintesis yaitu nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi ini merupakan kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Terus, proses nitrifikasi juga terdiri dari dua tahapan, yaitu nitritasi dan nitratasi. Proses pembentukan senyawa nitrit dari senyawa amonium karbonat merupakan proses nitritasi. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi proses yang dilakukan pada reaksi kemosintesis tersebut yaitu bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrosococcus. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, Nitrosomonas. Next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2019 mengenai mutasi. Perhatikan karyotipe berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai karyotipe di samping adalah A. Terdapat kelainan genetik berupa sindrom Patau. B. Kromosom 1 sampai 22 merupakan kromosom kelamin. C. Jumlah total kromosom yang terdapat dalam karyogram tersebut adalah 47 kromosom. D. Karyotipe tersebut menggambarkan kromosom manusia normal. Mari kita amati ya teman-teman gambarnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karyotipe itu merupakan pengaturan kromosom secara standar berdasarkan panjang, jumlah, serta bentuk kromosom sel somatis. Melalui karyotipe akan diperoleh peta kromosom berdasarkan ukuran dan strukturnya, sehingga akan diketahui apakah terjadi kelainan genetik atau tidak. Berdasarkan gambar karyotipe di samping ini, kita bisa tahu bahwa terdapat kelainan genetik berupa sindrom Patau yang ditandai dengan adanya kelebihan kromosom nomor 13. Sebenarnya apa sih itu sindrom Patau? Sindrom Patau merupakan kelainan genetik yang terjadi akibat adanya tambahan kromosom ke-13 yang dalam kondisi normal seharusnya memiliki 23 pasang. 23 pasang kromosom ya teman-teman, dimana sebagai pembawa gen dari orang tua. Tapi di sini kita lihat nih kasusnya, terdapat pasangan kromosom ke-13 yang memiliki salinan ekstra atau salinan yang sangat banyak sehingga jumlahnya menjadi 3 bukan 2. Jadi jumlah kromosom pada karyotipe tersebut adalah 47, di mana jumlah kromosom normal adalah 46.
Jadi pernyataan yang benar di sini ada dua ya teman-teman, yaitu poin A, terdapat kelainan genetik berupa sindrom Patau, dan poin C, jumlah total kromosom yang terdapat dalam kariogram tersebut adalah 47 kromosom. Sampai sini paham ya teman-teman? Masih dengan soal yang sama ya teman-teman, SBMPTN Biologi tahun 2020 mengenai katabolisme. Ketika pada kondisi minim oksigen, pembentukan energi pada sel otot dilakukan melalui fermentasi. Sebab, fermentasi dapat menghasilkan energi tanpa membutuhkan oksigen. Kira-kira apa ya jawabannya? Nah, perlu kita ketahui, pada kondisi cukup oksigen, biasanya sel otot akan melakukan respirasi aerob untuk menghasilkan energi. Respirasi aerob ini membutuhkan oksigen tentunya ya teman-teman, sehingga tidak dapat berlangsung tanpa adanya oksigen yang cukup. Saat respirasi aerob itu kekurangan oksigen, maka sel otot akan melakukan fermentasi untuk menghasilkan energi. Fermentasi ini dapat berlangsung tanpa oksigen, namun ya energi ini dihasilkannya jauh lebih sedikit gitu daripada energi yang dihasilkan melalui proses respirasi aerob dengan oksigen yang tinggi. Jadi pernyataan yang benar yaitu huruf A, saat pernyataan dan alasan benar dan keduanya menunjukkan hubungan. Masih dengan bentuk soal yang sama, yaitu soal hubungan mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tumbuhan memiliki sifat totipotensi karena memiliki jaringan meristem dan parenkim. Sebab totipotensi merupakan potensi atau kemampuan suatu sel untuk berkembang menjadi individu baru dengan organ yang lengkap atau utuh. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Oh ya, sebelumnya kalian tahu nggak bahwa totipotensi itu ya betul merupakan potensi atau kemampuan suatu sel untuk berkembang menjadi individu baru dengan organ yang lengkap atau utuh. Nah, ini karena tumbuhan ya pastinya memiliki jaringan meristem, di mana jaringan meristem itu seperti yang sudah kakak katakan pada soal sebelumnya, jaringan meristem adalah jaringan awal untuk tumbuh dan berkembang, yang mana sel-selnya aktif mengalami pembelahan. Selain itu, menghasilkan sel-sel penyusun berbagai macam organ dewasa, seperti bunga dan sebagainya. Nah, selain itu, jaringan parenkim juga memiliki sifat totipen, karena sel-sel penyusun jaringan parenkim masih mengandung protoplasma yang aktif. Nah, jadi setelah jaringan meristem, muncullah jaringan parenkim gitu di berbagai letak ataupun kondisinya, sehingga sel-sel tersebut dapat kembali bersifat meristematik, jadi kembali lagi ke awal gitu, dan aktif membelah atau menghasilkan sel-sel anakan baru yang akan berkembang menjadi berbagai macam jaringan dan organ tumbuhan. Jadi, apakah pernyataan tersebut benar? Ya, tentu saja benar. Alasan pun benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan. Jawaban yang tepat yaitu B. Oke, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2019 mengenai enzim. Tanpa pikir lama, kita lihat prediksi soalnya. Seorang siswa kelas 12 melakukan sebuah reaksi untuk mengetahui pengaruh senyawa X terhadap kerja enzim katalase. Dari hasil percobaan diketahui bahwa pemberian senyawa X menyebabkan air dan gas oksigen tidak dihasilkan dari reaksi tersebut. Setelah dilakukan penambahan konsentrasi hidrogen peroksida atau H2O2, ternyata gas oksigen dan air yang dihasilkan meningkat. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa A. Senyawa X merupakan inhibitor kompetitif. B. Senyawa X merupakan inhibitor non-kompetitif. C. Senyawa X merupakan aktivator enzim katalase. D. Senyawa X merupakan bagian non-protein penyusun enzim katalase. E.
Senyawa X merupakan kofaktor yang meningkatkan kerja enzim katalase. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke. Tapi sebelumnya, kakak mau jelasin dulu bahwa inhibitor itu merupakan senyawa yang dapat menghambat kerja suatu enzim. Terdapat dua jenis inhibitor, yaitu ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Mungkin lebih jelasnya kalian sudah belajar ya di kelas 12 kemarin, tapi kakak akan mengulas sedikit saja. Nah, inhibitor kompetitif ini memiliki bentuk yang mirip dengan substrat, sehingga akan berkompetensi dengan substrat untuk berikatan di sisi aktif enzim. Penambahan substrat akan menurunkan efek inhibitor kompetitif tersebut, teman-teman. Sementara itu, inhibitor non-kompetitif mengganggu kerja enzim dengan cara berikatan di bagian lain enzim dan merupakan bentuk sisi aktifnya, sehingga substrat tidak dapat berikatan di sisi aktif enzim. Penambahan substrat tidak berpengaruh terhadap efek inhibitor non-kompetitif. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa setelah dilakukan penambahan hidrogen peroksida atau H2O2 sebagai substrat, maka terjadi peningkatan produk reaksi. Penambahan substrat menurunkan efek inhibitor, yaitu pada senyawa X. Jadi senyawa X itu adalah inhibitornya, sehingga dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa senyawa X merupakan inhibitor kompetitif yang mengganggu kerja enzim katalase. Jadi bukan inhibitor non kompetitif, tapi inhibitor kompetitif. Sampai sini paham ya? Jadi jawaban yang tepat adalah huruf atau poin A. Senyawa X merupakan inhibitor kompetitif. Oke, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2021 mengenai genetika dan evolusi. Nah, ini soal yang tahun kemarin ya teman-teman. Mari kita lihat prediksi soalnya. Satu strand DNA dari spesies P dihibridisasi atau digabungkan dengan strand DNA komplement dari 5 spesies berbeda yang diberikan kode A sampai dengan E. Molekul DNA hibrid yang didapat kemudian didenaturasi atau dilepas ikatannya ya. Lalu suhu yang diperlukan untuk mendenaturasi atau melepas molekul DNA tersebut disajikan dalam tabel berikut. Bisa lihat atau kita amati di tabel samping ya. Ada 5 data dari A sampai E. Begitupun suhu saat DNA hibrid terdenaturasi. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, spesies yang kemungkinan paling dekat kekerabatannya dengan spesies P adalah? Mari kita simak terlebih dahulu. Oh iya, sedikit penjelasan ya bahwa spesies yang memiliki kekerabatan dekat itu adalah spesies yang memiliki urutan basa DNA yang mirip. Jika basa DNA antar spesies itu mirip ya teman-teman, maka ketika dihibridisasi akan ada banyak ikatan pada DNA tersebut atau pada DNA hibrid tersebut. Banyaknya ikatan pada DNA hibrid dapat dibuktikan melalui proses denaturasi. Oh ya, denaturasi itu merupakan proses yang dilakukan untuk melepas ikatan yang ada pada DNA hibrid menggunakan bantuan suhu. Contohnya seperti pada gambar DNA hibrid 1 dan DNA hibrid 2. Bisa kita lihat ya, DNA hibrid 1 itu memiliki ikatan yang sedikit, sehingga seharusnya ya lebih mudah terputus sih, dan suhu denaturasinya juga dibutuhkan untuk memutus ikatan pada DNA hibrid yang rendah. Sedangkan pada gambar DNA hibrid 2 ya teman-teman, memiliki banyak sekali ikatan. Ketika DNA atau ikatan tersebut, DNA hibridnya gitu ya, semakin kuat dan lebih sulit didenaturasi. Wow, ini bisa menyebabkan. Oke, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2020 mengenai bioteknologi. Pertanyaannya, untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang farmasi dapat dilakukan dengan cara A. Transplantasi gen,
B. Teknologi hibridoma. C. Kultur jaringan. D. Totipotensi jaringan. E. Terapi genetik. Nah, dari jawabannya itu udah diketahui ya teman-teman, dalam memperoleh antibodi yang skalanya besar, yaitu bisa dilakukan dengan cara hibridoma, di mana disebut juga sebagai fusi sel atau penggabungan dua sel. Nah, teknik hibridoma ini dilakukan dalam pembuatan antibodi monoklonal itu satu gitu, yang prinsipnya dalam menyatukan sel dari sel penghasil antibodi dan sel tumor. Karena sel tumor ini menggunakan jenis sel myeloma yang dapat membelah dengan cepat dan tidak terhitung gitu batasnya teman-teman. Ya, karena sifat dari hibridoma sendiri itu kan immortal gitu ya, yang artinya sel abadi karena mampu bertahan hidup, terus membelahnya dengan cepat, tak terbatas gitu ya. Terus memperbanyak dirinya juga sangat banyak gitu dalam media kultur maupun media yang cukup steril. Jadi dengan cara hibridoma ini antibodi dapat diperoleh dalam skala besar. Begitu. Jawaban yang tepat adalah B. Teknologi hibridoma. Kita next ke soal SBMPTN mengenai ekologi dan perubahan lingkungan. Pertanyaannya, suatu hari Tiara dan teman-temannya ingin melakukan pengamatan biota air di suatu danau. Namun, ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan air danaunya berwarna hijau dan tercium aroma busuk dari danau. Kondisi danau yang ditemukan Tiara dan teman-temannya dapat disebabkan oleh A. Meningkatnya CFC di dalam air danau. B. Limbah deterjen yang dibuang ke danau. C. Peningkatan kadar timah di air danau. D. Peningkatan nitrat dan sulfur di air danau. E. Adanya pestisida yang terbawa ke air danau. Kira-kira jawabannya apa ya? Ketika warna hijau ya, menurut saya pada kolam, danau, sungai maupun yang lainnya itu bisa disebabkan oleh mikroalga yang sangat banyak. Nah, fenomena alam seperti ini tuh ya disebut blooming alga, teman-teman. Peningkatan mikroalga ini ya pertama karena nutrisinya di air juga meningkat, seperti sulfur, nitrat maupun yang lainnya. Biasanya sih unsur ini tuh meningkat karena penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan dan hanyut hingga ke danau ya. Akhirnya tercemar deh. Terus pertumbuhan alga pun meningkat dan menutupi lapisan permukaan danau. Begitu teman-teman ya. Jadi warnanya hijau dan sedikit bau busuk. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Peningkatan nitrat dan sulfur di air danau. Begitu teman-teman. Oke, kita next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2020 mengenai sel tumbuhan. Ini kan soal cerita ya, jadi harus lebih teliti dan kadang bisa pakai logika gitu kalau teliti. Coba kita cek pertanyaannya. Ibu ingin mengetahui cara yang cocok untuk membuat kentang lebih empuk sebelum digoreng. Ibu pun memotong kentang seperti stik sama besar. Kemudian 3 potong kentang masing-masing dimasukkan ke dalam 3 wadah air berbeda selama 60 menit. Ketiga wadah memiliki volume yang sama namun berbeda konsentrasi gula. Wadah A hanya berisi air ya. Terus wadah B, air dengan konsentrasi gulanya yang 10%. Dan wadah C yang ditambah lagi, air dengan konsentrasi gulanya 20%. Berdasarkan pemahamanmu tentang transport zat, kentang di wadah manakah yang akan lebih empuk dan kenapa? A. Tidak ada yang empuk karena gula dan air tidak memengaruhi kentang. B. Wadah A karena air cenderung masuk ke sel-sel kentang. C.
Wadah B karena larutan gula hipertonis dibandingkan cairan pada kentang. D. Wadah C karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. E. Wadah A karena air hipotonis daripada larutan gula terhadap kentang. Sebenarnya sih ini kalau kita teliti dan memakaikan logika ini langsung ketemu ya jawabannya apa, kentang mana yang lebih empuk, yang paling cepat gitu. Tapi secara teori ada nih teman-teman, sekilas aja ya, bahwa ketika kentang dimasukkan ke dalam wadah dengan larutan gula, maka akan terjadi proses apa nih? Ya, betul sekali, proses osmosis. Osmosis itu merupakan perpindahan molekul pelarut ya, air gitu, dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi-permeable. Nah, saat kentang direndam dengan larutan gula 10% atau 20%, bahkan 30% dan semakin banyak gitu ya, maka akan terjadi perpindahan air gitu secara osmosis juga dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Ya. Lalu, perpindahan air ini pun ya terjadi karena sel-sel kentang hipotonis gitu terhadap larutan gula yang hipertonis. Jadi semakin hipertonis larutan gula, maka semakin banyak air yang keluar dari sel ya. Kekurangan air pun pada sel kentang menyebabkan terjadinya plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor pada sel kentang menurun, maka kentang pun menjadi empuk dan lembek. Jadi cepat gitu ya. Terus sedangkan ya kalau misalnya kentang direndam dengan air biasa gitu ya, nggak pakai apa-apa, malah kebaikannya gitu, air berpindah dari larutan ke dalam sel kentang ya karena sel kentang lebih hipertonis gitu dibandingkan air, malah membuat potongan kentang itu pun menjadi lebih keras dan beratnya pun bertambah gitu ya. Jadi kentang yang lebih empuk adalah kentang yang tekanan turgornya paling rendah gitu. Kalau di sini apa nih? Ada nggak yang tekanan turgornya nurun gitu? Ya ada. Jadi jawabannya poin D. Wadah C karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. Sampai sini paham ya? Kita next ke soal berikutnya ya teman-teman. Urin seorang penderita penyakit albuminuria mengandung glukosa dan asam amino. Sebab bagian ginjal yang rusak pada penyakit albuminuria adalah glomerulus. Pilihannya A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Tapi sebelumnya apakah teman-teman tahu apa itu penyakit albuminuria? Ya, betul sekali, penyakit pada ginjal. Di mana dalam urin itu terkandung banyak sekali protein atau albumin, plasma gitu ya pada ginjal, terutama di bagian glomerulus yang mengalami peradangan. Jadi betul ya pada bagian glomerulus yang menyebabkan ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan teman-teman, sehingga protein atau albumin tersebut yang tidak dapat disaring akan keluar bersama urin gitu. Nah, gejala albuminuria ini biasanya ditandai dengan adanya busa atau foam ya yang berlebihan, serta dapat dilakukan dengan uji protein menggunakan biuret yang akan menghasilkan warna ungu. Jadi jawaban yang tepat di sini yaitu D. Pernyataan salah namun alasannya benar ya. Karena alasan benar kenapa? Ya bagian ginjal yang rusak yaitu pada penyakit albuminuria adalah glomerulus. Next, bakteri Escherichia coli adalah jenis bakteri gram negatif yang memiliki peptidoglikan tipis. Sebab bakteri gram negatif dapat resisten terhadap sistem imun karena memiliki lapisan lipopolisakarida pada dinding selnya. Jawabannya A.
pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Sedikit pembahasan ya teman-teman. Escherichia coli itu adalah jenis bakteri gram negatif, ya betul, yang umumnya dapat ditemukan di dalam usus halus manusia. Nah, bakteri gram negatif ini pasti memiliki peptidoglikan tipis yang terletak di antara dua membran. Pada bagian terluar dari membran luar bakteri gram negatif terdapat lapisan lipopolisakarida, yang mana polisakarida yang terikat pada lipid atau lemak ya. Terus lapisan lipopolisakarida ini dapat menyebabkan bakteri resisten atau istilahnya apa ya? Kebal gitu. Kebal terhadap antibiotik dan beberapa jenis obat lainnya. Jadi nggak terlalu lemah. Jadi setelah mendengar alasan tersebut, maka jawabannya adalah pernyataan benar dan alasan salah. Next, soal hubungan sebab akibat lagi ya. Pertanyaannya, untuk mendalami penyakit demam berdarah, maka cabang ilmu biologi yang harus kita pelajari adalah virologi. Sebab penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue. Jawabannya A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan salah. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Tapi sebenarnya ya teman-teman, demam berdarah itu emang ya betul sekali penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. Nah, virus ini tuh ya masuk ke dalam tubuh manusia biasanya tren sih melalui gigitan nyamuk Aedes gitu. Yang mana ada dua macam nyamuk, Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang hidup di wilayah tropis maupun subtropis. Biasanya sih ditandai dengan apa sih, bercak-bercak putih, belang-belang putih gitu ya di nyamuknya teh. Nah, ketika virus udah gigit gitu ya ke tangan kita, maka kita biasanya mengalami gejala sakit gitu, baik itu di bagian punggung, sendi, otot, bola mata, terus panasnya yang tinggi gitu, menggigil ya, terus sakit kepala dan sebagainya. Nah, suhu badan pun akan kembali normal setelah 5-6 hari. Lalu meningkat lagi nih teman-teman, sekitar 5-8 hari kemudian. Jadi sekitar 2 minggu lebih ya penyakit demam berdarah tuh. Bercak-bercak merah pun timbul dan berlangsung selama 24-72 jam. Kadar trombosit dalam darah menurun dan kondisi paling parah terjadi pendarahan yang menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya dalam demam berdarah itu. Karena itu kita harus mempelajari ilmu biologi ini, yaitu betul sekali ilmu virologi tentunya. Virologi itu ya cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. Jadi gimana nih teman-teman jawabannya? Ya betul sekali, jawaban yang tepat adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya ada hubungan sebab akibat. Begitu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, ditemukan 2 organisme ya, di mana organisme pertama memiliki alat gerak berupa pseudopia dan bersifat heterotrop, sedangkan organisme kedua memiliki alat gerak berupa flagel dan memiliki dinding sel yang tersusun oleh peptidoglikan. Kedua organisme yang ditemukan tersebut dimasukkan ke dalam kingdom berbeda berdasarkan A. Ada membran plasma yang membungkusnya. B. Letak alat geraknya. C. Kemampuan metabolismenya. D. Ada tidaknya membran inti sel. E. Reaksi terhadap suatu rangsangan partikel. Baik, ulasan sedikit ya bahwa organisme pertama itu apa tadi? Organisme yang termasuk ke dalam kelas Rhizopoda karena alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopia. Jadi pseudopia itu nama lain dari kaki semu.
Nah, kelas Rhizopoda tersebut termasuk ke dalam kingdom Protista tentunya. Sedangkan pada organisme yang kedua tadi apa? Menggunakan flagel alat geraknya ya. Berarti termasuk kingdom Monera. Terus kalau misalnya dinding selnya tersusun oleh peptidoglikan, sama, itu juga termasuk dalam kingdom Monera. Nah, organisme pertama berasal dari kingdom Protista yang merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel. Sedangkan organisme kedua berasal dari kingdom apa tadi? Monera atau organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Jadi jawaban yang tepat apa? D. Ada tidaknya membran inti sel. Ada tidaknya membran inti sel itu apa? Dilihat dari apakah itu termasuk organisme eukariotik atau organisme prokariotik. Begitu teman-teman. Next ke soal SBMPTN Biologi tahun 2017. Sebuah jaringan yang memiliki sel bentuk persegi panjang mengalami modifikasi menjadi sel yang berbentuk kipas yang dapat menyimpan molekul air. Modifikasi tersebut disebut dengan A. Spina, B. Bulliform cell, C. Trichoma, D. Stomata, E. Filamen. Nah, tadi apa nih teman-teman? Perbedaan atau perubahan bentuk dari sebuah jaringan. Berarti di sini yang melakukan peran apa? Jaringan epidermis ya. Jaringan terluar atau yang memiliki bentuk persegi panjang yang tersusun rapat dan mengalami modifikasi gitu. Nah, modifikasi pada jaringan itu disebut juga dengan derivat epidermis. Yang berbentuk kipas yang dapat menyimpan air adalah sel kipas atau Bulliform cell. Sel kipas ini merupakan alat tambahan pada epidermis daun bagian atas teman-teman ya. Terus tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, memiliki vakuola yang besar, tidak mengandung kloroplas, dan bentuk selnya seperti kipas dengan ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sel-sel epidermis di sekitarnya. Jadi apa tadi? Sel kipas berfungsi untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Jadi jawaban yang tepat adalah Bulliform cell, yang merupakan nama lain dari sel yang berbentuk kipas. Paham ya teman-teman? Next ke soal SBMPTN Biologi berikutnya ya teman-teman. Pertanyaannya, Plasmodium vivax akan mengalami perubahan bentuk pada setiap fase dalam siklus hidupnya. Fase yang terjadi di dalam tubuh nyamuk Anopheles adalah A. Merozoid dan trofozoid, B. Ookinet dan Oistista, C. Sporozoid dan merozoid, D. Merozoid dan zigot, E. Trofozoid dan gametosid. Jawabannya apa ya? Ini berarti kita harus mengetahui dulu gitu siklus hidup daripada penyebaran Plasmodium vivax melalui nyamuk Anopheles betina ya khususnya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, ada beberapa fase, di antaranya ada 8 fase pada Anopheles betina, pada nyamuk. Yang pertama, air liur nyamuk betina Anopheles yang mengandung sporozoid menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di dalam jaringan darah tubuh manusia. Yang kedua, sporozoid masuk ke dalam hati dan berkembang menjadi hipnozoid yang kemudian menjadi merozoid. Lalu fase berikutnya, merozoid pun tumbuh dan bereproduksi secara berulang-ulang sehingga menghasilkan merozoid baru atau yang disebut dengan trofozoid ya. Dan trofozoid pun keluar dari hati lalu menyerang ke eritrosit kita gitu secara berulang dengan interval waktu 48 sampai 72 jam. Akibatnya ya penderita atau manusia dan sebagainya akan mengalami demam dan menggigil secara periodik. Lalu setelah mengalami beberapa gejala tersebut, terjadi fase dalam nyamuk itu ya, merozoid pun
berkembang gitu menjadi gametosit jantan atau disebut mikrogametosit, dan gametosit betina atau makrogametofit. Nah, jika nyamuk Anopheles betina kembali gitu ya menggigit dan menghisap darah lagi gitu ya di tubuh manusia dan sebagainya, maka mikrogametosit dan makrogametosit pun pindah ke saluran pencernaan nyamuk dan berkembang menjadi mikrogamet dan makrogamet lainnya. Setelah itu, fase berikutnya ya, di saluran pencernaan mikrogamet dan makrogamet pun mengalami peleburan teman-teman menjadi zigot atau diploid ya, 2N, yang kemudian berkembang menjadi ookinet. Ookinet pun berkembang menjadi oosista yang berdinding tebal tentunya. Oosista pun akan berkembang menjadi ribuan sporozoid. Nah, sporozoid keluar dari usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat tentunya ya. Jadi demikian bahwa fase saat penyebaran Plasmodium pipax melalui nyamuk Anopheles betina itu, jawaban yang tepat di sini yaitu ada pada poin B, pada fase ookinet dan oosista. Begitu teman-teman. Oke, kita next ke soal berikutnya ya teman-teman. Berdasarkan teori endosimbion, DNA yang terdapat pada organel kloroplas berasal dari A. Organisme prokariotik fotosintetik yang tertelan leluhur sel ekariotik. B. Organisme prokariotik aerob yang tertelan leluhur sel ekariotik. C. Organisme ekariotik fotosintetik yang tertelan leluhur sel prokariotik. D. Peleburan materi genetik dari nukleus organisme ekariotik. E. Fusi sel yang terjadi antara dua jenis organisme ekariotik. Nah, sampai sini tuh kita harus tahu dulu nih bahwa teori endosimbion itu menjelaskan tentang proses asal-usul organel mitokondria dan kloroplas pada sel ekariotik. Kloroplas yang terdapat pada sel ekariotik itu berasal dari organisme prokariotik fotosintetik yang tertelan secara fagositosis oleh leluhur sel ekariotik. Ingat ya, prokariotik fotosintetik tertelan oleh ekariotik. Organisme yang tertelan tersebut tidak dapat dicerna nih teman-teman oleh sel yang tertelan, sehingga sel prokariotik tersebut berkembang di dalam sel dengan memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam sitoplasma. Organisme prokariotik yang tertelan pun lama-kelamaan akan berubah menjadi organel kloroplas. Seperti kita ketahui juga, kloroplas berasal dari sel prokariotik fotosintetik antara RNA ribosomal kloroplas yang memiliki urutan basa nitrogen yang hampir sama dengan RNA bakteri fotosintetik tertentu dibandingkan RNA ribosomal yang ditranskripsikan dari nukleus sel kariotik. Jadi, jawaban yang tepat di sini organisme prokariotik fotosintetik yang tertelan leluhur sel ekariotik. Jawabannya adalah poin A. Next ke soal berikutnya mengenai sistem organ manusia. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya, teman-teman. Pernyataan di bawah ini yang benar tentang kedua jenis sel di atas adalah A. Sel A mengandung pigmen iodopsin yang merupakan reseptor untuk penglihatan malam. B. Sel B mengandung pigmen rhodopsin yang merupakan reseptor untuk penglihatan pada cahaya terang dan penglihatan warna. C. Opsin pada sel A akan mencari retinin untuk membentuk rhodopsin ketika ada perubahan cahaya dari cahaya gelap ke cahaya terang. D. Opsin pada sel A akan mencari vitamin A untuk membentuk rhodopsin ketika ada perubahan cahaya dari cahaya terang ke cahaya gelap. E. Opsin pada sel B akan mencari vitamin A untuk membentuk iodopsin ketika ada perubahan cahaya dari cahaya terang ke cahaya gelap. Nah, berdasarkan gambar ya menurut kakak,
Gambar di atas itu merupakan gambar sel batang atau bacillus cell dan sel kerucut yang terdapat di dalam retina mata, di mana sel batang itu mengandung pigmen rhodopsin ya tentunya, yang merupakan reseptor untuk penglihatan malam. Sedangkan sel kerucut itu mengandung pigmen iodopsin teman-teman, yang merupakan reseptor untuk penglihatan pada cahaya terang, pintar, dan penglihatan warna tentunya ya. Lalu, mekanisme kerja pigmen rhodopsin dan iodopsin itu terjadi secara berlawanan. Ya, karena dari kondisi penglihatan juga berbeda kan antara cahaya terang dan cahaya gelap atau cahaya malam. Nah, saat peralihan kondisi tersebut ya, terlihat bahwa rhodopsin pada sel batang akan pecah menjadi opsin dan vitamin A. Sedangkan pada sel kerucut, opsin akan bereaksi dengan retinin untuk membentuk pigmen iodopsin, sehingga dapat melihat warna pada kondisi terang. Ketika terjadi perubahan kondisi dari cahaya terang menjadi cahaya gelap, nah iodopsin pada sel kerucut itu akan terurai teman-teman menjadi opsin dan retinin. Sedangkan opsin pada sel batang akan berikatan dengan vitamin A untuk membentuk rhodopsin sehingga dapat melihat warna hitam pada kondisi gelap. Jadi jawaban yang tepat di sini yaitu poin D. Opsin pada sel A akan mencari vitamin A untuk membentuk rhodopsin ketika ada perubahan cahaya dari cahaya terang ke cahaya gelap. Sampai sini paham ya teman-teman? Next ke soal SBMPTN Biologi mengenai jaringan dan organ tumbuhan. Bagian yang berfungsi untuk mencegah menguapnya air dari daun ke atmosfer, serta pelindung dan pembatas antara jaringan tumbuhan secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita amati atau perhatikan dulu ya gambarnya ya teman-teman, sesuai nomor. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di setiap bagian pada jaringan tersebut pasti memiliki fungsi. Nah, fungsi untuk mencegah daripada menguapnya air dari daun ke atmosfer adalah kutikula ya tentunya, bagian di nomor 1. Nah, kutikula ini merupakan senyawa kompleks yang tersusun atas hidrokarbon tahan air berupa kutin, sehingga memiliki tekstur yang licin. Ya sesuai namanya aja ya teman-teman, kutikula. Karena bersifat anti air, maka kutikula ini berfungsi untuk mencegah menguapnya air dari daun ke atmosfer atau mengurangi laju transpirasi. Sedangkan bagian yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus pembatas antara jaringan tumbuhan dengan lingkungan luar tentunya apa? Yaps, betul sekali, epidermis. Epidermis di sini ditunjukkan pada bagian nomor 2. Jadi jawaban yang tepat yaitu A, 1 dan 2. Sampai sini paham ya teman-teman? Alhamdulillah, mungkin cukup sampai sini saja ya teman-teman mengenai pembahasan soal UTBK Biologi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Eits, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.